Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita lanjutkan kembali insyaallah tema kita kajian di sore hari ini dengan membahas kitab Umdatul Mar'ah karya Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengamalkannya, karena pada hakikatnya ilmu itu adalah untuk diamalkan. Ya subhanallah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tergolong dengan golongan orang-orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar dan juga mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Baik, kita hari ini alhamdulillah sudah memasuki poin di hadis yang ke-86. Ya. Syekh memberikan sebuah judul dalam kitab beliau, kitab Umdatul Mar'ah, Ihrisi ala tarbiyati ibnatiki alal jamali wa tazyini minas sighar lakinna idbattiha bidhawabitus syara'. Ya baik, jadi kita diminta untuk bersemangat dalam memberikan pendidikan kepada putra-putri kita, terutama kepada anak-anak perempuan kita, ibnatik, dan juga ya dalam rangka misalnya mengajarkan anak-anak kita untuk berhias. Ya, karena memang subhanallah ya akhwat, yang namanya berhias itu adalah bagian dari fitrah wanita. Ya, jadi ketahuilah di antara fitrah wanita itu adalah berhias. Ya, jadi kalau ada seorang wanita yang nggak suka berhias, yang namanya berhias tuh nggak harus menor, nggak harus ya. Berhias tuh bisa dengan baju yang dipakai untuk suaminya, ya. Bisa juga dengan perhiasan yang dipakai, keindahan agar suaminya melihat dalam keadaan menyenangkan, itu semuanya adalah perhiasan. Ya subhanallah. Dan kita baca hadisnya ya akhwat. Bismillah. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha masakatani ghalidatani min dhahabin faqala laha atu'tina zakata hadha qalat lah qala ayasurruki an yusawwiraki Allahu bihima yawmal qiyamati siwaraini min nar qala fa khala'athuma fa alqathuma ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat huma lillahi azza wa jalla wa li rasulih. Masya Allah ya. Ini luar biasa pesan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang tua ya. Dan kita akan pelajari dari awal terlebih dahulu. Dari Amru bin Shu'aib ya. Nah, Amru bin Shu'aib ini jarang kita dengar ya. Dari Amr bin Shu'aib. Atau kalau biasanya di sini ada yang menyebut Amr, ada yang menyebut Amru. Dan Amr bin Shu'aib ini ya akhwat, ya, beliau adalah yang bernama Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Ingat Amr bin Al-As, seorang sahabi, beliau termasuk di dalamnya. Ya, Masya Allah. Dan beliau termasuk juga, Masya Allah, seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari ayahanda beliau. Ya. Dan ini merupakan hal yang sangat penting ya, ketika Masya Allah seorang anak itu dia bisa belajar dengan ayahnya. Dan kewajiban seorang ayah juga mengajarkan pendidikan agama kepada putra-putrinya. Kalau kita lihat bagaimana kedekatan anak-anak para sahabat itu sangat dekat dengan ayahnya. Abdullah bin Umar dekat dengan Umar.
Kemudian Abdullah putranya Abu Bakar juga dekat dengan Abu Bakar, ya Masya Allah. Hampir semua para sahabat memiliki para anak, terutama anak laki-laki, maka biasanya mereka juga dekat dengan ayahnya. Jadi ini PR di zaman sekarang, banyak sekali ayah-ayah itu yang punya anak laki-laki namun tidak dekat dengan anak laki-lakinya. Padahal dari mana anak laki-laki itu mendapatkan teladan kalau bukan dari ayahnya? Teladan seorang laki-laki gitu. Dan kita tahu ya akhwat bahwa yang namanya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau anak-anak perempuan sudah mulai besar, dia dapat teladan dari ibunya. Bagaimana membersihkan rumah, bagaimana memasak. Kalau anak laki-laki, dia mendapatkan teladan dari ayahnya, bagaimana pergi ke masjid, bagaimana menuntut ilmu, bagaimana mendengarkan ulama. Ya. Ini anak laki-laki. Maka penting bagi kita untuk kembalikan anak-anak kita sesuai dengan fitrahnya. Jangan terbalik-balik. Ya. Baik, di sini disebutkan dari Amr bin Shu'aib an abihi. Berarti an abihi itu dari ayahnya. Masya Allah ya. An jaddihi. Masya Allah. Bukan hanya saja dari ayahnya, tapi juga dari kakeknya. Masya Allah. Ya, dari kakeknya. Anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kisah ya, disebutkan oleh kakeknya Amr bin Shu'aib bahwa ada seorang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita ini kondisinya dia membawa anak perempuan. Ya, membawa anak perempuan. Masya Allah, kita banyak ya mendapati kisah-kisah datang seorang perempuan ya ke rumah Rasulullah SAW begini. Jadi wanita ini datang ke Rasulullah SAW dan bersamanya ada seorang anak perempuan. Dan anak tersebut ya, wafiyah di ibnatiha, di tangannya anak tersebut ada apa? Masakatani ghalidhatani min dhahab. Subhanallah. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa anak yang dibawa oleh wanita ini dia memakai masakatan itu gelang. Ya, berarti ini masakatan 2 gelang. Terbuat dari apa gelang tersebut? Terbuat dari zahab. Ya. Dan ini merupakan perhiasan yang disukai oleh manusia pada umumnya, terutama oleh kaum wanita. Dan ini merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan. Ya, jadi ini tidak apa-apa ya akhwat. Kalau ada orang mencintai emas, itu jangan disalahkan. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu adalah bagian dari fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 14, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Apa kata Allah ya akhwat? Dijadikan indah ya sebuah perhiasan apa saja yang dicintai oleh manusia, yakni yang pertama kita an-nisa, para wanita. Yang kedua al-banin, anak-anak. Jadi orang tua itu fitrahnya suka dengan anak-anak. Laki-laki fitrahnya suka dengan wanita. Kalau ada laki-laki yang suka laki-laki, berarti dia sudah nggak normal, nggak sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya sudah melenceng. Ya. Kalau ada orang tua nggak mencintai anak-anaknya, maka ini juga fitrahnya sudah melenceng. Kemudian di sini wal qanatiril muqantarati, dan harta yang banyak. Dari apa harta yang banyaknya? Minad dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dari emas, ya, dari perak, dari kuda-kuda pilihan dan binatang-binatang ternak serta sawah ladang. Al an'am wal hars. Ya, semua manusia itu suka. Ya, memang karena dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada perempuan suka emas, wajar. Ada orang suka ternak, binatang-binatang ternak, wajar. Ada orang suka sawah ladang, wajar. Namun semuanya tidak membuat ya, seseorang tersebut akhirnya melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada batasannya. Kalau misalnya dia menggunakan emas, ya, maka harus tahu ya, apakah di situ ada zakat atau tidak. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, "Atu'tina zakata hadza?"
Maka Rasulullah mengatakan, apakah engkau memberikan zakatnya ini, zakat emas? Qalat lah. Maka kata perempuan ini, belum atau tidak. Nah, kita kembali tadi ke hadisnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ayasurruki an yusawwirakillahu bihima yaumal qiyamati siwaraini min nar. Kata Rasulullah SAW, apakah engkau mau, wahai ibu, kalau engkau tidak mengeluarkan zakat emas ini, maka nanti pada hari kiamat ya akan dipakaikan 2 gelang dari api ya. Kelak besok pada hari kiamat ya, subhanallah. Maka subhanallah ya akhwat ya, yang namanya para sahabiyah itu, yang namanya para wanita di zaman Rasulullah SAW, ketika ada nasihat yang sangat berharga, mereka itu bersegera untuk mengamalkannya. Nah, ini bedanya kita dan para wanita zaman dahulu ya. Kita kadang kalau mendengar sebuah nasihat, kita tidak langsung mengamalkannya. Kita katakan nanti, akhirnya kita tidak mengamalkannya. Padahal para sahabiyah itu di antara sifat mereka, kalau mereka mendengarkan nasihat dari siapapun, termasuk dari Rasulullah SAW, mereka langsung mengamalkannya. Apa yang dilakukan ibu ini? Ketika Rasulullah mengatakan, apakah engkau menunaikan zakatnya? Ibu ini mengatakan, belum ya Rasulullah, atau tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, apakah engkau mau dipakaikan 2 gelang dari api neraka kelak di hari kiamat? Subhanallah, subhanallah. Ibu yang berhati lembut ini langsung melepaskan 2 gelang dari anaknya dan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW serta mengatakan, huma lillahi wa li rasulih. Maka gelang emas ini, kedua gelang ini untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Inilah wanita-wanita salihah yang menjadikan akhirat ada di genggamannya, ada di hatinya ya, dan tidaklah menjadikan dunia sebagai prioritasnya. Subhanallah. Jadi apapun itu yang terjadi, maka yang diprioritaskan adalah Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Allah dan Rasulnya. Ini PR untuk kita, terutama nasihat untuk saya. Apakah kita sudah memprioritaskan Allah dan Rasulnya, atau kita hanya bisa memprioritaskan diri kita terlebih dahulu? Subhanallah ya akhwat ya. Lihatlah bagaimana perjuangan para sahabat, perjuangan para sahabiyah, yang mereka bersabar atas semua ujian yang Allah berikan di dunia ini. Dan ketahuilah bahwa dunia ini hanyalah sebentar saja. Sebentar ya. Sampai kapan kita bersabar menghadapi dunia, kelelahan dunia ya akhwat? Sampai Allah wafatkan kita. Bisa jadi 5 menit lagi, bisa jadi 10 menit lagi, bisa jadi setengah jam lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk banyak bersabar ya. Banyak mengamalkan apa-apa yang Allah berikan petunjuk kepada kita semuanya. Subhanallah. Saya masih ingat hari Ahad kemarin Allah berikan kesempatan saya untuk bisa berjumpa, berbagi di Mu'alaf Center Yogyakarta. Ya, Masya Allah teman-teman. Di sana ada dari beberapa yang hadir itu, karena itu baru pertemuan perdana, jadi saya berkenalan dengan mereka. Dan di antara yang hadir itu, Masya Allah, ada yang pedagang dari Pasar Beringharjo. Ya. Pasar Beringharjo itu pasar induk Yogyakarta, mbak-mbak masih muda. Ya. Tapi beliau mau. Ada juga yang ke situ itu untuk menghapus tato. Ya. Ya, jadi dapat petunjuk dari Allah dan bersegera untuk menghapusnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan saya katakan ya, Masya Allah, namanya hidayah, petunjuk itu mahal teman-teman. Bagaimana ketika panitia yang ada di situ bercerita kepada saya bahwa di sana itu ada memang para mu'alaf yang belum lama ya mereka masuk Islam, kemudian diusir dari rumahnya dan mereka tinggal di sana itu ada. Saya katakan subhanallah, kita ini kadang kurang bersyukur kepada Allah. Kita diberikan orang tua yang sudah Islam dari awal kita lahir, ya subhanallah. Dan kita mungkin tidak pernah terusir dari rumah, ya. Maka dari itu apapun keadaan kita ya akhwat, bagaimanapun keadaan orang tua kita, kalau orang tua kita muslim perlu disyukuri dulu. Saudara-saudara kita yang baru mendapatkan petunjuk, baru mendapatkan hidayah, mereka akhirnya memperjuangkan Allah dan Rasulnya di dalam kehidupannya. Mereka harus keluar berpisah dengan keluarga dekatnya. Ya, bahkan di antara para mu'alaf itu ada yang sudah tidak diakui dari keluarga besarnya. Ya subhanallah ya akhwat. Tidak ada satupun dari anak yang tidak merindukan keluarga besarnya. Tidak ada satupun dari anak yang tidak merindukan orang tuanya. Tapi dia tahu bahwa Allah dan Rasulnya itu yang menjadi prioritas dalam hidupnya.
Masya Allah, Masya Allah. Ya. Dan kadang malu ya kita itu ke orang-orang yang baru masuk Islam, semangatnya mereka untuk mempelajari agama Islam yang mulia ini sangat-sangat besar. Ya. Begitu pula untuk mengamalkannya. Dan mereka itu, Masya Allah ya, yang menjadi tujuan prioritas di dalam kehidupannya adalah Allah dan Rasulnya. Saya juga sangat-sangat, Masya Allah, merasa belum ada apa-apanya dalam berdakwah. Ketika melihat ya, saudari kita yang beliau dulu belum masuk Islam, ya seorang yang mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada orang lain untuk masuk ke agama selain Islam. Kemudian setelah masuk Islam, kerjaan beliau dengan suaminya naik turun gunung. Setiap hari hampir beliau dan suaminya berdakwah ya ke lereng-lereng gunung yang ada di Yogyakarta. Subhanallah, subhanallah, betapa mahalnya hidayah ya akhwat, betapa mahalnya petunjuk ya akhwat. Kalau kita mendapatkan hidayah, maka kita pegang erat hidayah tersebut dan kita prioritaskan Allah dan Rasulnya sebagai tanda syukur kita atas nikmat hidayah. Kita amalkan ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita sebagai tanda syukur atas nikmat ilmu yang Allah berikan. Ya subhanallah. Jadi kalau kita mau belajar, kalau kita mau duduk di majlis ilmu, diniatkan dulu bahwa apa yang kita nanti dengarkan itu mau kita amalkan. Nah itu dulu, jadi niatkan. Baik. Nah, wanita ini akhirnya apa? Akhirnya beliau merelakan ya gelang yang dipakai oleh putrinya untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Baik. Nah, kita akan membahas sedikit ya akhwat tentang perhiasan emas ya. Ini juga banyak sekali perbedaan pendapat ulama. Jadi perhiasan yang dipakai oleh para wanita itu kan banyak ragamnya ya akhwat ya. Masya Allah. Teman-teman, ada yang memakai perhiasan yang terbuat dari emas, ada yang memakai perhiasan yang terbuat dari perak, ada yang memakai perhiasan yang terbuat dari batu permata gitu ya. Itu kan macam-macamnya banyak. Nah, sekarang coba kita lihat, kita belajar lagi tentang bagaimana kita mengetahui tentang zakat sebuah perhiasan. Apakah ada zakat emas? Kalau zakat emas sudah ada ya. Maka sekarang yang kita pelajari adalah zakat perhiasan dulu. Dan zakat perhiasan ini dibagi menjadi dipakai oleh wanita, ada yang dari emas dan perak, ada yang selain dari emas dan peraknya. Maka para ulama mereka berpendapat ya, dan ini juga masih perbedaan pendapat ya, bahwa di dalam perhiasan yang dia tidak dipakai, maka disepakati bahwa perhiasan tersebut ada zakat. Jadi kalau teman-teman misalnya mengumpulkan emas, maka di antara zakatnya itu kalau sudah mencapai nisab ya. Nah, nisabnya emas itu adalah 85 gram emas 24 karat atau senilai dengannya ya. Dan juga sudah sampai haul. Haul itu ya akhwat tolong dicatat setahun dalam hitungan tahun Hijriah ya, bukan dalam hitungan Masehi. Dan zakatnya berapa nanti? 2,5% ya. Jadi ini sepakat ya semuanya emas, kemudian yang tidak dipakai dan itu termasuk diantaranya yang perhiasan tapi tidak dipakai, maka itu ada zakatnya ya. Walaupun ya teman-teman, terkadang misalnya ada yang mengatakan oh tidak ada zakatnya, maka harus disebutkan dalilnya ya. Karena yang mengatakan bahwa zakat di dalam perhiasan itu ada zakatnya yang tidak dipakai, mereka biasanya menggunakan dalil firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Apa kata Allah? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. Dan orang-orang yang dia menyimpan emas dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka bahwa adab Allah itu, siksa Allah itu pedih. Ya, subhanallah. Kemudian Allah mengatakan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum la haula wala quwwata illa billah. Pada hari dipanaskannya emas itu di dalam neraka jahannam. Yuhma, apa yang dipanaskan? Emasnya. Emas yang ditumpuk, yang enggak dipakai.
Kemudian setelah itu dibakar ya emas tersebut, fatukwa fi biha jibahum, dan diletakkan di dahi-dahi orang-orang yang suka menumpuk emas tapi nggak mengeluarkan zakat. Wa junubuhum wa dhuhuruhum, ya, dan juga diletakkan di lambung serta punggung mereka, dan dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah harta benda yang kau simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang engkau simpan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan ini adab yang sangat-sangat mengerikan ya akhwat. Subhanallah wa ni'mal wakil. Dan juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa siapa saja seorang yang memiliki emas ya, dan juga perhiasan perak tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat emas dan perak itu ya dia akan dipanaskan di dalam api neraka dan akan diletakkan di dahi-dahi mereka ya rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi ini ngeri ya akhwat ya. Nah itu dalil yang pertama dari Al-Quran dan dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Juga hadis yang kita pelajari ini. Hadis yang kita pelajari ini bahwa Rasulullah SAW mengatakan yang namanya zakat perhiasan itu harus dikeluarkan zakatnya. Ya, terutama zakat yang dia perhiasannya tidak terpakai. Dan ini ya akhwat, bagaimana caranya tadi dikumpulkan. Dan teman-teman kalau mengumpulkan emas kan zaman sekarang tuh lagi heboh. Banyak orang mengumpulkan emas batangan dari yang 1 gram, 1 gram nggak 0,0 gitu kan, ada yang 24 karat ya. Biasanya dari Antam itu. Nah itu ditulis ya akhwat. Ya jangan lupa ditulis kapan belinya ya. Dan nanti dihitung. Kalau sudah sampai haul, teman-teman sudah ngumpulin emas, misalnya, contoh, ya, itu sudah 1 tahun, kemudian emasnya sudah 85 gram, termasuk diantaranya ibu-ibu punya kalung misalnya, dan itu emasnya emas murni ya, 24 karat, maka kalungnya nggak dipakai akhirnya, cuma disimpan aja, maka dihitung kalungnya berapa gram. Nah, nanti kalau sudah 85 gram yang ibu-ibu miliki, maka dikeluarkan zakatnya. Baik. Jadi itu ya teman-teman yang perlu diperhatikan. Ya, hati-hati ketika menyimpan emas yang tidak dipakai, baik itu cincin, gelang maupun kalung, itu harus dikeluarkan zakatnya. Ya, dikeluarkan zakatnya. Subhanallah. Baik. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang emas yang dipakai. Kalau tadi kan emas yang tidak dipakai, ini jelas ya para ulama mengatakan bahwa perhiasan emas ataupun perak ya, yang telah mencapai nisab dan haulnya selama 1 tahun ya disimpan, maka itu adalah terkena zakat. Termasuk diantaranya para pedagang emas. Nah, dia kan berarti nggak dipakai tuh. Para pedagang emas yang nggak dipakai ya, yang dia mungkin 1 toko tuh isinya perhiasan emas semua. Itu juga diperhatikan, keluarkan zakatnya. Ya, subhanallah. Dikeluarkan zakatnya. Dan diperhatikan juga sudah mencapai haul belum. Jadi Masya Allah sekarang itu banyak kaum muslimin ya yang sudah mulai bisnis emas. Maka jangan lupa untuk mengeluarkan zakatnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan banyaknya orang-orang berbisnis emas dari kalangan kaum muslimin, artinya banyaknya uang zakat yang tersalurkan untuk para du'afa, untuk asnafuz zakat, ya, untuk orang-orang yang memang berhak menerima zakat. Masya Allah. Baik. Nah, ada juga ya akhwat. Sekarang kita akan belajar untuk perhiasan emas yang dipakai. Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mutlak harus dikeluarkan zakatnya. Dalilnya apa? Tadi. Dalilnya hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan kepada putri dari ibu ini untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi dia harus dikeluarkan zakatnya walaupun itu dipakai. Ya, dalilnya banyak. Ya. Di antaranya tadi. Dan yang mengatakan bahwa perhiasan emas yang dipakai ini termasuk bagian dari yang dizakati, itu pun berbeda pendapat lagi. Ada yang menyatakan harus sudah sampai haul, ya. Haul itu maksudnya harus sampai 1 tahun. Ada yang mengatakan tidak harus sampai 1 tahun. Nah, Masya Allah. Dalilnya mana? Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada ibu ini apakah sudah dizakati, maka Rasulullah tidak menanyakan sudah berapa lama
gelang itu dipakai oleh anakmu? Itu kan enggak kan? Rasulullah enggak nanya kan? Ya, harusnya kalau memang perhiasan yang dipakai itu ada haulnya, kata yang berpendapat tidak dilihat lagi haul, maka harusnya di situ dijelaskan. Ya, ada penjelasan bahwa emas yang dipakai itu sudah berapa tahun. Tapi di sini dalilnya ya umum. Rasulullah SAW tidak menanyakannya. Juga ada ya akhwat ya dari Asma binti Yazid ya radhiyallahu anhuma, dia pernah mengatakan, saya masuk bersama bibiku menemui Rasulullah SAW, dan di saat itu kata Asma, bibiku memakai beberapa gelang terbuat dari emas. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kalian berdua sudah mengeluarkan zakatnya dari gelang emas itu, dari yang dipakai? Maka mereka menjawab, belum ya Rasulullah, tidak. Dan Rasulullah mengatakan, tidaklah kalian takut bila Allah memakaikan kepada kalian gelang-gelang dari api neraka, maka tunaikanlah zakatnya. Ya subhanallah. Dan masih ada beberapa riwayat ya yang dijelaskan oleh para ulama ya, bahwa yang namanya perhiasan yang dipakai itu juga dikeluarkan zakatnya ya, dan ini pendapat yang rajih dari para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada ya. Jadi subhanallah, kalaulah misalnya sudah sampai nisabnya kata para ulama, maka hendaklah dia mengeluarkan zakatnya ya. Nah, kalau pendapat yang kedua apa? Pendapat yang kedua, tidak dikeluarkan zakat emas dan perak kalau itu dipakai. Jadi yang hanya dikeluarkan adalah yang disimpan saja. Dan semua pendapat ada dalilnya masing-masing. Jadi kita tidak perlu berseteru. Monggo silakan mau ambil yang mana. Semuanya ada dalilnya masing-masing. Ya. Dan yang jelas ya akhwat, kalaulah misalnya para jumhur ulama mereka mengatakan yang rajih ini adalah hal yang demikian, misalnya yang tadi dipakai juga dikeluarkan zakatnya kalau sudah sampai haul dan nisabnya, maka saya kira mengeluarkan zakat itu lebih ke kehati-hatian ya enggak. Toh mengeluarkan zakat dari 85%, 2,5% tuh sedikit ya. Ya kan, ada enggak ibu-ibu yang pakai kalung 85 gram ya, berat itu ya, pernah enggak ibu-ibu lihat? Ada orang pakai kalung 85 gram dipakai semua. Cincin 10 jari dipakai semua tuh. Ya misalnya jarinya dipakai, ada cincinnya semua. Gelang juga dipakai. Ya. Nggak cukup gelang di tangan, gelang di kaki dipakai. Misal contoh. Ya, dan ini saya kira ya Masya Allah nggak ada ya. Wallahu ta'ala alam. Ya barangkali ada di pulau yang memang mereka menyukai emas, para perempuannya ada. Tapi 85 itu kan berat ya Masya Allah. Mesti ada yang disimpan ya. Maka subhanallah ya, ini luar biasa ya Islam itu ketika dia nisabnya 85 gram, artinya kalau sekarang ambillah emas 1 juta ya akhwat, berarti 85 itu kalau dirupiahkan 85 juta ya kan, 85 juta. Nah 85 juta 2,5%-nya berapa? Nah, itu aja dihitung silakan. Yang pintar matematika dihitung ya, 2,5% dari 85 juta itu berapa. Nanti ketemu hasilnya. Ya Masya Allah. Baik itu ya akhwat ya. Jadi monggo teman-teman mau ambil yang mana. Yang jelas kalau kita mengeluarkan zakat, kita juga harus paham ilmunya. Dikeluarkan kemana. Ya, jangan sampai kita mengeluarkan zakat ternyata tidak kepada penerima zakatnya. Ya, baik. Nah, di sini saya mengatakan minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Yang pertama, apa fawaidnya? Annal fatatus shaghir tuzayyin minas sighr wa tu'awidu ala dhalik wa huwa muwafiq li fitratiha. Masyaallah. Jadi kata Syekh Adil, beliau mengatakan bahwa seorang anak kecil, ya seorang anak perempuan tentunya yang masih kecil itu boleh dihiasi. Ya, dan biasakanlah mereka untuk berhias ya. Terutama dipakaikan tadi semacam perhiasan karena itu sesuai dengan fitrahnya ya. Kalau punya anak laki-laki ya jangan dipakaikan, apalagi putra laki-laki dipakaikan emas ya, kalung, gelang, wah itu jangan ya akhwat, itu menyalahi fitrahnya. Nanti kalau ada apa-apa dengan anaknya, kita yang akan menyesal. Jadi jangan, yang laki-laki jangan dikasih, yang perempuan aja ya. Baik. Yang kedua, an-nadhab min huliyal mar'ah, Masya Allah. Bahwa yang namanya emas itu perhiasan seorang perempuan, Masya Allah. Baik.
Yang ketiga di sini an-dzahab al-malbusu fi zakatu ghairi min dzahab. Syekh berpendapat bahwa adzahab yang dipakai, emas yang dipakai itu ada zakatnya. Ya, zakatnya sama seperti emas-emas yang lainnya, 85 gram emas ya, karena itu nisabnya 85. Pertanyaannya begini, Ustazah, misalnya kita baru punya kalung 3 gram, apakah dikeluarkan zakatnya? Berarti belum mencapai nisabnya, ya enggak? Punya gelang, misalnya 5 gram, apakah dikeluarkan zakatnya? Belum, karena belum mencapai nisabnya. Islam tuh adil sekali, Masya Allah. Tidak semua barang ya dizakati. Jadi memang, Masya Allah, ya maksudnya nggak ada berapa persen, 10% ataukah 5%, nggak ada. Ya. Kecuali kalau memang sudah dia ada batasnya dulu. Dan itu pun subhanallah hanya 2,5%, Masya Allah. Jadi teman-teman dihitung dulu. Kalau memang punya kalung, punya gelang, punya emas yang disimpan-simpan tuh, emas batangan, ya baik yang yang 10 gram, yang 20 gram itu ada nggak 20 gram? 10 gram biasanya berapa? 25 ya. Nah itu langsung dikumpulkan, kemudian dilihat, ya dihitung. Sudah mencapai belum nisabnya, ya haulnya sudah capai belum. Kalau baru 1 bulan apakah dikeluarkan? Belum, ya tunggu 1 tahun. Baik, yang terakhir, annal mar'a lati la tuzakki ma ladaiha min huli muta'awidda bin nari yaumil qiyamah. Seorang perempuan yang dia tidak memberikan zakat ya dengan apa-apa yang dia punya, yang dia miliki dari perhiasan, maka mereka berhak untuk mendapatkan adab yang mutawid, itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab dari api neraka pada hari kiamat. Nauzubillah summa nauzubillah, ya masyaallah. Baik ya akhwat, nah ini yang 87 kita bahas hari ini ya, karena masih berhubungan dengan hari ini. Ya baik, saya bacakan hadis ke-87. Apa di sini? An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, aliya ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamah, innama hum bani. Faqala anfiqi alaihim, falaki ajru ma anfaqti alaihim. Subhanallah. Jadi ini diceritakan dari Ummu Salamah. Ya, teman-teman tahu Ummu Salamah siapa? Ummu Salamah siapa? Kakak Aisyah. Ummu Salamah istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa suami pertama beliau? Abu Salamah. Ya, kisah cinta Ummu Salamah dan Abu Salamah itu luar biasa. Mereka itu Masya Allah ya tidak bisa dipisahkan jasadnya. Sampai-sampai Ummu Salamah ketika Abu Salamah pergi ya ke Yatsrib, Ummu Salamah pengen ya mengejar Abu Salamah, tapi ternyata keluarganya Ummu Salamah tidak memperbolehkan. Ya subhanallah, Ummu Salamah setiap hari mendatangi tempat perpisahan beliau dengan suami tercintanya itu Abu Salamah, sampai akhirnya menangis ya, keluarganya tidak tega. Diantarkanlah Ummu Salamah menjumpai Abu Salamah. Masya Allah ya akhwat ya, Masya Allah. Saya tuh bayangin kalau ada suami istri yang begitu ya, Masya Allah, yang setianya luar biasa gitu ya, Masya Allah. Suaminya ya cinta ke istrinya, istrinya ya cinta ke suaminya, Masya Allah. Ini Masya Allah ya, semoga Allah memberkahi setiap keluarga kaum muslimin ya, Masya Allah. Baik, kemudian Ummu Salamah ya akhirnya ditinggal wafat oleh Abu Salamah, dan beliau langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan min. Apa kata Ummu Salamah begitu? Ya Allah, ya gantikanlah atas musibah yang telah menimpaku dengan sesuatu yang lebih baik. Apa kata Ummu Salamah? Kata Ummu Salamah, waktu saya mengatakan ini, saya tuh mengatakan menduga bahwa tidak ada. Subhanallah, lihat wanita solihah itu seperti apa perkataannya ya kawan. Istri solihah itu kayak mana? Kata Ummu Salamah, ketika saya tuh mengatakan Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan min, dan gantikan wahai Rabbku orang yang lebih baik, berarti lebih baik dari Abu Salamah. Maka kata Ummu Salamah, siapa orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Artinya Ummu Salamah tuh benar-benar menjadikan suaminya orang yang terbaik di dalam kehidupannya. Subhanallah. Lihat betapa cintanya Ummu Salamah kepada Abu Salamah. Tapi perpisahan terjadi juga ya, Masya Allah. Dan sesungguhnya perpisahan di dunia ini hanya sementara. Ya kelak orang-orang beriman akan dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kalau mereka ya semuanya salih dan saleh, maka Allah masukkan ke dalam surganya. Subhanallah. Dan tidak lama kemudian, Masya Allah, Ummu Salamah akhirnya masuk ke keluarga Rasulullah SAW, jadi pinang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, rizkinya istri salihah begitu ya, rizkinya wanita salihah.
Ummu Salamah dan Ummu Sulaim itu beda ya akhwat. Walaupun namanya mirip-mirip tapi beda orang. Ya, satu ibunya Anas, satu istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ummu Salamah ya itu terkenal dengan ini kebijakannya. Jadi pernah, ini bagus ya kisah sahabiah itu. Pernah suatu hari Rasulullah SAW waktu itu memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih hewan kurbannya. Kemudian para sahabatnya nggak mau nyembelih karena merasa dikhianati waktu perjanjian Hudaybiyah. Nah, akhirnya beliau masuk ke rumah menemui Ummu Salamah, masya Allah ya. Maka apa yang terjadi ya akhwat, subhanallah, ini istri yang solihah banget ya, istri yang bisa menenangkan suaminya, masya Allah. Apa kata Ummu Salamah kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, ya, cobalah engkau keluar, sembelihlah hewan kurbanmu, ya, cukurlah rambutmu. Maka Rasulullah mengikuti sarannya Ummu Salamah, dan akhirnya para sahabat pun menyembelih hewan kurbannya, masya Allah. Lihat ya akhwat, bagaimana Ummu Salamah menjadi seorang istri yang mampu menenangkan suaminya, masya Allah, masya Allah, ya, masya Allah. Baik, nah Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah SAW, apa yang dikatakan Ummu Salamah? Qalat, ya Rasulullah, ya, aku bertanya ya Rasulullah, aliya ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamah, apakah saya mendapatkan pahala? Masya Allah ya, ini Allahu Akbar, masya Allah. Coba lihat bagaimana pertanyaan para sahabat dan sahabiah itu teman-teman. Mereka tuh mesti yang ditanya kepada Rasulullah itu sesuatu yang berhubungan dengan pahala, sesuatu yang berhubungan dengan amal sholih, ya kan? Apa pertanyaannya? Ayul a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang dicintai oleh Allah? Ayul a'mali afdal. Semuanya itu yang berkaitan dengan pahala, dengan akhirat. Itu yang mereka tanya gitu loh. Masya Allah ya. Nah, Ummu Salamah tanya, ya Rasulullah, ya apakah aku mendapatkan pahala jika aku berinfak, ya, membelanjakan hartaku, ya, untuk apa? Ala bani Abi Salamah, untuk ini ya, anak-anaknya Abu Salamah, karena mereka juga anak-anakku. Ada yang mengatakan yang dimaksud bani Abi Salamah ini keluarganya Abu Salamah. Kemudian kata Rasulullah SAW, anfiki alaihim, ya, infakkanlah apa yang kau ingin keluarkan dari hartamu. Maksudnya kasihlah, belanjakanlah untuk mereka. Falaki ajru ma anfaqti alaihim, ya, maka engkau akan mendapatkan pahala dari apa yang engkau infakkan atau belanjakan untuk mereka. Masya Allah ya akhwat ya. Jadi memang para perempuan itu subhanallah kalau mau berinfak, kalau mau bersedekah, ya perbanyaklah. Kenapa? Karena semuanya akan dapat pahala. Masya Allah. Dan di sini disebutkan al-fawaid, apa itu faidahnya di sini? Riayatul mar'ah li auladiha fi ajrun azim. Ya, bahwa seorang ibu al-mar'ah, karena di sini dikaitkan dengan aulad, maka artinya adalah ibu. Seorang ibu dia merawat anak-anaknya itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai emak, wahai ibu, dimanapun engkau berada, ya teruslah bersemangat dalam menemani buah hatimu. Apapun keadaannya, Allah akan memberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaulah kita merasa lelah ya di kehidupan kita sehari-hari, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan lagi sebelum tidur, baca subhanallah, baca alhamdulillah, ya, baca zikir Allahu Akbar yang telah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka dengan itu kita berharap semoga lelahnya kita, ya, adalah lelah karena Allah. Lelahnya kita diberikan pahala oleh Allah. Lelahnya kita dibalas oleh Allah dengan anak-anak yang salih dan salihah, yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Tidaklah orang tua yang beruntung kecuali ketika anak-anaknya berdoa kepada Allah dengan mengatakan Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Itulah anak-anak yang baik, itulah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Maka ya busyra, kabar gembira bagi teman-teman ibu-ibu yang saat ini sedang berjuang menemani buah hati. Ya, teruslah bersabar, teruslah minta pertolongan kepada Allah dalam menemani mereka, karena semuanya ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, bahwa seorang perempuan dia mendapatkan pahala di sisi Allah dengan apa yang mereka infakkan untuk alal yatim, maksudnya kepada anak-anak yang ayahnya sudah meninggal. Walaupun itu adalah anaknya, ya, walaupun itu anaknya, kalau subhanallah ya, kalau dia bekerja, ya, terutama ibu-ibu yang saat ini single parent, yang suaminya sudah meninggal dunia, meninggalkan anak-anak, ya teruslah semangat. Semoga Allah kuatkan,
Ya, karena sejatinya yang namanya perempuan itu tulang rusuk. Tapi harus bagaimana lagi? Kalau suaminya sudah tidak ada yang menjadi tulang punggung, maka tulang rusuk ini ya dituntut untuk menjadi tulang punggung. Ya, bagi teman-teman yang melihat para janda, ya para single parent yang yang sudah tidak memiliki suami, jangan kita nyinyirin. Ya, yang memiliki anak-anak, ya semoga Allah kuatkan. Ya subhanallah, semoga Allah jadikan bakti anak-anaknya kelak nanti untuknya, untuk ibu dan bapaknya. Masya Allah, teruslah bersemangat menemani buah hati kita. Masya Allah, seperti ibunya Imam Syafi'i, yang beliau juga sama statusnya single parent, menemani Imam Syafi'i sampai menjadi ulama. Ya Masya Allah. Dan masih banyak ya kisah-kisah ibu-ibu yang ditinggal wafat oleh suaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa ridha dengan semua takdir Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan mengumpulkan kita semuanya sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di Zoom hari ini, sore hari ini. Semoga Allah kumpulkan kita semuanya di jannahnya. Amin. Allahumma amin. Ya, baik. Itu yang bisa saya sampaikan ya akhwati. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.